Shalom Bapak Ibu Jemaat GSKI Kajamada. Puji nama Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Mari tetap bersuka cita. Dan kita akan masuk hadirat Tuhan. Mari menyembah Dia dengan tulus. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia Tuhan. Mari angkat tanganmu, sebab Engkau
kami hormati Engkau Tuhan. Biarlah di sisa hidup kami, terus kami berjuang untuk menjadi seperti kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Ada satu nama Tuhan Yesus yang menjadi penghibur kita. Amin. Mari tepuk tangan dengan semangat Bapak Ibu yang berada di rumah. Untuk duduk kembali, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari teduhkan gejolak jiwamu.
Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat saat ini. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, walaupun secara virtual online. Tuhan, hadirlah. Sampaikan isi hati Tuhan bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan program ini. Diberkati dengan kebenaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu mengambil tempat yang nyaman untuk mengikuti ibadah secara streaming. Bapak Ibu, saudara kekasih, kembali kita berjumpa walaupun secara virtual online. Kita bersyukur masih bisa menyaksikan program ini, biar kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bisa membawa berkat bagi kita semua. Bapak Ibu saudara kekasih, kebanyakan orang sibuk mempersiapkan hidup untuk kehidupan di muka bumi ini. Banyak orang mengikuti atau mengambil program studi sekolah baik S1, S2 bahkan S3. Setelah selesai sekolah dia bisa berwirausaha atau bekerja untuk mendapatkan gelar, jabatan, fasilitas dunia. Setelah itu menemukan pacar dan pasangan hidup. Biasanya orang yang akan menikah itu salah satunya adalah harus dewasa mental dalam pekerjaan maupun dalam usia untuk mempersiapkan hidup di bumi ini. Bisa membangun bahtera keluarga, memiliki anak, dan seterusnya. Bukan salah Bapak Ibu, untuk sesuatu yang belum pasti terjadi, misalnya belum terjadi musibah kebakaran, kita sudah mengasuransikan rumah. Belum terjadi kecelakaan dalam kendaraan, kita sudah mengasuransikan kendaraan itu. Dan kebanyakan orang mempersiapkan hidup hanya untuk masa depan di bumi ini. Orang bagaimana mempersiapkan hidup untuk kekekalan itu dianggap sepele. Padahal Bapak Ibu, dalam masa pandemi COVID-19 ini, itu kematian bisa seketika kita alami. Dan sekarang lagi dengan ada penyebaran virus COVID-19 tanpa gejala, orang bisa seketika terpapar dan meninggal. Jadi kematian saat ini sangat rentan tubuh manusia ini. Maka itu Bapak Ibu saudara kekasih, bagaimana kita mulai mempersiapkan hidup untuk kekekalan Bapak Ibu. Makanya kita belajar kebenaran dengan topik life readiness. Life readiness. Atas kemurahan Tuhan Bapak Ibu, sekarang saya telah masuk tahun keempat mengambil program doktoral computer science. Tahun keempat. Jadi kalau Tuhan berkehendak bisa tahun ini saya boleh lulus. Artinya saya telah 4 tahun melakukan riset. Kebetulan bidang saya di computer science, saya meneliti bagaimana tingkat kegagalan satu organisasi dalam menerapkan satu new system atau menerapkan cara kerja yang baru. Jadi yang saya teliti itu salah satu faktornya adalah readiness, kesiapan. Banyak orang
atau organisasi belum siap menerima perubahan. Ini gambarnya Bapak Ibu. Kalau kita mendengar kata change, berubah, wah, itu jadi alergi bagi kita. Karena kita sudah merasa nyaman dengan situasi yang ada. Apalagi bagi Anda dewasa muda yang sudah bekerja beberapa tahun, bahkan sudah bertahun-tahun, sudah nyaman untuk melakukan satu reengineering perubahan. Tidak mudah. Makanya perlu suatu hal yang ekstrim. Istilahnya radikal untuk mengubah ini. Dengan kata lain, orang tidak suka terhadap perubahan. Tidak suka. Itu dari dulunya. Nah, saya meneliti ini Bapak Ibu. Selama 4 tahun ini. Tidak mudah itu Bapak Ibu. Apalagi program doktor sekuler dengan doktor teologi agak beda Bapak Ibu. Yang bedanya ini. Saya juga sebagai magister teologi, lulus teologi tidak terlalu difokuskan untuk meneliti artikel. Nah, saya dalam program doktor ini harus meneliti artikel secara ilmiah. Artikel itu dibagi 2 Bapak Ibu, conference dan jurnal. Yang paling sulit itu jurnal, diakui oleh dunia dengan tulisan yang memberikan satu kontribusi dan novelty, kebaruan. Itu tidak mudah, perlu proses. Dan itu benar-benar perlu satu hal yang esensial gitu. Itu aja saya berjuang habis-habisan Bapak Ibu. Dan itu sebenarnya belum seberapa. Saat saya mempersiapkan khotbah ini belum seberapa. Perjuangan kita hanya menulis artikel dibandingkan kesiapan kita mempersiapkan hidup yang kekal. Wah, itu jauh lebih mahal, jauh lebih mahal. Karena dampaknya itu kekekalan. Itu ditulis dalam Yesaya 32 ayat 17. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita belajar kebenaran, dampaknya atau akibat kebenaran adalah ketenangan Bapak Ibu. Jadi kalau kita fokus terhadap dunia, dampaknya itu kepanikan, kekhawatiran. Jadi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan seperti ini, pertanyakan Bapak Ibu Saudara kekasih, apakah kita setelah mendengar kebenaran firman itu tumbuh ketenangan, tumbuh ketentraman? Kalau tidak, ada yang salah terhadap kebenaran itu. Apalagi maaf kata Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu yang berada di rumah mendengar kebenaran yang hanya berkonotasi untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Kita berdoa corona selesai dalam nama Yesus, bukan selesai, bertambah. Kita berdoa habis-habisan kalau perlu doa puasa dalam nama Yesus. Corona COVID-19 selesai. Muncul Corona 20. Tidak ada yang habis Bapak Ibu. Jadi kalau dunia ini penuh dengan kesusahan. Lah kalau kita udah tahu, udah belajar kebenaran, memberi ketenangan, ayo loh. Yang satu ini kita serius. Habis-habisan kita gali kebenaran firman Tuhan. Sampai manusia batinnya kita ini bertumbuh. Seperti Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Tuh, tentram. Yang sangat berharga di mata Allah. Jadi kalau selama ini kita hanya berfokus
untuk jam tangan digital yang harganya mahal, tas LV, Louis Vuitton, ya sepatu yang mewah, baju dengan aksesorisnya. Perhatikan saat ini Bapak Ibu, semua itu kita taruh di rumah, tidak dipakai. Dengan kata lain Bapak Ibu, aksesoris, perlengkapan semua yang mewah yang kita beli, yang kita miliki hanya untuk show. Ketemu orang, kalau di rumah apa Ibu bangga itu bawa tas Louis Vuitton ya ke pasar, wah jamnya bangga? Enggak kan? Coba kalau di pesta, ya untuk show aja. Untuk membanggakan orang lain. Makanya kalau kita pemenuhan kebutuhan jasmani itu fokusnya hanya untuk kesenangan diri sendiri. Coba belajar dalam keadaan ini bagaimana kita belajar untuk mempersiapkan hidup untuk kekekalan. Untuk kekekalan Bapak Ibu. Ini ditulis Bapak Ibu oleh Rasul Petrus. Bisa di-shoot di sini ya. 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 15. Bapak Ibu yang di rumah boleh catat ayat ini, dibaca Bapak Ibu. Karena kebahagiaan itu adalah menderita karena kebenaran. Are you ready? Siap nggak? Jadi kalau kita bahagia karena kita menderita karena kebenaran. Ini ayatnya. Ayat 14 berkata, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang kamu takuti. Dan janganlah gentar. Ayat 15 ditulis. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan, tidak berhenti Bapak Ibu. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah engkau lemah lembut dan hormat. Jadi firman Tuhan berkata Bapak Ibu, bahagia itu karena kita menderita karena kebenaran. Waduh. Khotbah begini gampang Bapak Ibu, baca Alkitab ini gampang. Prakteknya wah tidak mudah. Perlu proses. Tidak mudah Bapak Ibu. Pada saat-saat ini keadaan kegalauan itu juga bisa masuk ke sektor kerohanian. Di mana banyak hamba Tuhan yang sebelum COVID-19 ini banyak pelayanan khotbah. Sekarang enggak. Dia banyak diam di rumah. Tidak bisa mempersiapkan khotbah karena nggak diundang khotbah. Jadi kita bersyukur kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, ayo kita belajar mempraktekannya. Walaupun tidak mudah, perlu proses. Ini loh Bapak Ibu, siap sedialah itu artinya life readiness. Kesiapan hidup untuk mempertanggungjawabkan. Apa yang kita perbuat, kita pikirkan, kita lakukan. Manusia beda dengan hewan. Lalu hewan setelah dia mati selesai. Tapi manusia karena ada roh dari Allah, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat selama dia hidup di muka bumi ini. Mampukah kita bertahan berdiri dalam pengadilan Tuhan? Itu tragisnya hidup Bapak Ibu. Yang satu ini jangan kita tidak serius. Ayo loh kita melakukan kebenaran ini walaupun kita dipersalahkan. Sekalipun difitnah, dianggap nggak ada. Nggak masalah Bapak Ibu. Selama kita hidup benar. Hidup benar Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu hidup benar. Mendapatkan hasilnya, mendapatkan ketenangan. Amin Bapak Ibu. Yang ini yang kita harus fokuskan dengan serius. Itu ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 18.
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kita masih takut, itu bukti tidak mengenal dia. Tidak melakukan kehendak dia. Kita boleh takut, waspada terhadap masa pandemi COVID-19 ini. Kita ikuti protokol kesehatan. Jangan bilang, waduh kata Pendeta Santo itu kita nggak boleh takut. Wah kita lawan arus, kita keluar rumah tanpa mengikuti protokol kesehatan. Kita percaya oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Loh siapa yang bilang? Kita harus waspada kalaupun kita harus mencari nafkah beraktivitas saat ini. Kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jaga masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Kita lakukan. Apa salahnya Bapak Ibu? Kita ikuti protokol. Peraturan-peraturan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kita pun berjuang Bapak Ibu. Bagaimana bisa menyelamatkan perekonomian. Bisa orang beraktivitas. Walaupun harus dengan jaga jarak. Dengan istilahnya berdamailah dengan corona. Banyak isunya begini Bapak Ibu. Karena bapak-bapak sehari-hari berada di sepanjang, maksud saya berada di rumah sepanjang hari. Sudah berhari-hari, sudah hampir 3 bulan. Kalau diperiksa suaminya itu negatif corona. Istri positif. Positifnya bukan positif corona, hamil. Nah itu membuktikan jadi keakraban. Membuktikan jadi keharmonisan. Yang tadinya suami susah dijamah. Karena pergi terus. Pi kemana? Pergi. Meeting. Meetingnya kemana? Ke Belanda. Jauh banget. Jauh ke luar negeri. Sekarang enggak, ada di dalam rumah. Makanya ibu-ibu yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini colek suaminya. Apalagi suami-suami berada di rumah. Ayo loh hargai dia. Sajikan makanan yang kesukaan dia tapi yang sehat. Ajak jalan-jalan di sekitar rumah. Olahraga bareng. Ayo lo nikmati. Karena gak lama kita hidup. Gak lama. Singkat banget Bapak Ibu. Singkat. Jadi gak perlu takut Bapak Ibu. Gak perlu takut. Yang kita takuti ini satu. Dalam Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ini yang kita takutkan Bapak Ibu. Kalau nama kita tidak terdaftar dalam kitab kehidupan. Berarti kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Layaknya dilempar ke dalam lautan api. Neraka. Di sana hanya ada ratap tangis dan kertak gigi penderitaan yang tidak berujung. Waduh, kalau kita memahami ini Bapak Ibu, Bapak-bapak khususnya ini takut berbuat dosa. Takut. Seberapa nikmatnya kenyamanan dunia ini hanya sesaat. Ini penderitaan panjang gak berujung Bapak Ibu. Kalau kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Tapi prakteknya waduh gak mudah. Karena waktu hidup kita itu tersita hanya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lahiriah. Makan, minum, kesenangan. Coba Anda perhatikan Bapak Ibu. Ini survei Bapak Ibu. Akibat pelonggaran PSBB ini. Itu masyarakat kelas menengah, waduh, udah kayak kehausan jalan-jalan gitu ya. Waduh, belanja begitu banyak yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi kalau orang yang berhikmat dia cerdas. Karena dia tahu masa ini bisa panjang. Seperti khotbah saya sebelumnya, akibat dampak COVID-19 ini bukan 1 tahun Bapak Ibu. Itu bisa lebih 3-4 tahun masanya seperti ini. Sekarang sudah terjadi meludaknya istilah saya tsunami pengangguran. Arus gelombang pengangguran begitu banyak. Makanya kesempatan Bapak Ibu ayo loh.
mengembangkan potensi. Bagaimana ternak lele di rumah yang higienis bisa dijual. Bagaimana menanam tanaman apa itu namanya antioksidan itu loh. Kita bisa konsumsi di rumah. Ayo loh. Bagaimana kita bisa melakukan apa istilahnya pekerjaan-pekerjaan yang bisa menambah income bagi kebutuhan keluarga kita. Ini yang harus kita pahami dengan serius. Karena 2 Petrus 3 ayat 10 berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tuh garis bawahi Bapak Ibu, Rasul Petrus berkata, semua yang ada di atas, semua yang ada di bumi ini segalanya akan hilang lenyap. Lenyap, tidak berbekas. Jadi kalau Bapak Ibu yang sering datang atau berkunjung ke rumah duka, coba perhatikan. Ini tubuh manusia ini sekarang dalam hitungan jam Bapak Ibu. Dikremasi, masuk krematorium. Ini hancur jadi debu. Jadi debu. Dan setelah jadi debu itu diapain Bapak Ibu? Dibuang ke laut, lenyap. Lenyap. Rentannya tubuh manusia ini loh Bapak Ibu. Coba perhatikan sahabat dekat kita. Itu obat-obatan. Yang dekat banget itu. Itu berarti fisik kita ini sudah rentan. Apalagi maaf kata Bapak Ibu. Dengan keadaan masa pandemi COVID-19 ini. Orang yang berusia lanjut nggak boleh beraktivitas di luar rumah. Harus benar-benar lockdown itu. Di karantina. Wah, sengsara banget Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur loh dengan kemajuan teknologi ini Bapak Ibu yang berusia lanjut bisa menyaksikan kebenaran ini. Ayolah belajar. Jangan bilang, aduh saya mah Pak udah siap-siap. Siap-siap kemana? Apakah sudah siap hidup kekal? Hitung waktu kita. Apakah selama ini waktu hidup kita habiskan hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani atau batinnya kita bertumbuh. Bukti bertumbuh apa yang kita lakukan? Apa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan setiap waktu? Hari-hari hidup kita ini, apakah kita isi hanya untuk hal-hal yang positif? Ini yang kita harus introspeksikan dengan serius Bapak Ibu. Kalau udah begitu Bapak Ibu nih, pemazmur berkata dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai 3. Allahku itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung di dalamnya. Di dalam laut. Ini pemazmur Daud. Karena apa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Alkitab berkata Daud itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Tempat perlindungan sangat terbukti. Hanya Tuhan satu-satunya. Hanya Tuhan. Jadi untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Semua pakar. Orang-orang pintar dikumpulkan. Bagaimana bisa menemukan vaksin COVID-19. Negara-negara maju. Sampai hari ini Bapak Ibu itu vaksin COVID-19 belum ditemukan. Baru masuk ke uji klinis. Dan itu bisa memakan waktu beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Dan kalau itu ditemukan. Dengar baik Bapak Ibu. Itu negara-negara maju telah membooking. Berapapun harga vaksin itu dia beli. Demi dia bisa hidup di bumi ini. Lah kita Bapak Ibu orang Indonesia masuk negara berkembang. Kapan dapatnya vaksin itu? Keburu mati. Untuk itu kita hanya satu, bagaimana mengandalkan Tuhan. Tempat perlindungan kita satu-satunya, bukan salah satu.
Satu-satunya tempat perlindungan kita. Kalau kita melek mata pagi hari, kita menyembah Tuhan. Proskuneo, menyembah Tuhan. Bukan hanya waktu kita berdoa, tapi saat kita makan, kita minum, kita perkataan, kita pikirkan, kita bertindak. Semua sesuai dengan perasaan dan kehendak Dia. Untuk itu Bapak Ibu, kesempatan baik ini, ayo kita gunakan habis-habisan untuk itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Dalam Yohanes 6 ayat 27 firman Tuhan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ini loh. Kesiapan hidup yang kekal. Mempersiapkan kehidupan untuk yang kekal. Kita bekerja, beraktivitas, apa yang kita lakukan. Semua kita lakukan untuk Tuhan. Agar pekerjaan yang kita lakukan itu berbau harum di mata Tuhan. Hidup kita lemah lembut. Menjadi teladan. Tidak menjadi temperamental pemarah. Yang membuat orang di sekitar tidak nyaman. Apa yang kita lakukan, kita peduli. Kita memperagakan apa yang Tuhan lakukan. Belajar Bapak Ibu. Inilah untuk mempersiapkan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu ini. Harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Citaku, ku memandang wajah-Mu, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu genap hidupku sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu genap hidupku sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu genap hidupku sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan, ajarkan kami bukan hanya menggelar, mempersiapkan hidup di muka bumi ini,
Ajar kami Tuhan untuk mempersiapkan hidup di kekekalan. Mampukan kami Tuhan memperagakan kebenaran firman Tuhan ini lewat tingkah laku perbuatan yang kami lakukan hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan patrikan kebenaran firman Tuhan ini dalam lubuk hati kami yang paling dalam, untuk kami belajar berubah, melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.